Beri-beri ya. Beri-beri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang penyiapan pertandingan formal dan di sini kami memfilosofikan penyiapan pertandingan formal dengan sebuah piramid. Piramid ini piramid pada zaman dahulu ya. Ini nggak jelas ya dengan ya ini Mas Bek. Berarti kami memfilosofikan piramid ini adalah piramid yang ada di Mesir. Piramid itu kan kokoh ya, kokoh kuat. Artinya di sini kami untuk pertandingan formal kami memfilosofinya adalah sebuah persiapan yang kuat. Persiapan yang kuat menuju puncak pertandingan. Penyiapan pertandingan formal dalam SEM melibatkan beberapa langkah seperti penjadwalan pertandingan. Di sini penjadwalan pertandingan kita bisa menentukan jadwal pertandingan yang melibatkan tim atau kelompok, misalnya contohnya pada ini ya, pada hari libur sebelum libur kelas meeting. Jadi kita menyiapkan pertandingan kelas meeting, misalnya kita tentukan jadwal pertandingan dahulu, kemudian dikoordinasikan dengan tim atau kelompok untuk mempersiapkan tanggal, waktu dan tempat pertandingan. Dilanjutkan dengan persiapan fisik dan teknis. Pastikan bahwa peserta didik ini dalam kompetisi kelas meeting ya. Pastikan peserta didik mengembangkan keterampilan dan kebugaran fisik sebelum melakukan kompetisi. Kemudian lanjutkan dengan latihan untuk mempersiapkan didik dalam menghadapi situasi pertandingan yang sebenarnya. Kemudian di situ ada perencanaan taktik dan strategi. Diskusikan dan latih strategi dan taktik yang diperlukan dalam pertandingan tersebut. Jadi anak-anak didiskusikan dengan anak-anak pertandingan, taktik dan jenis permainan pertandingan yang akan dilombakan. Kemudian dorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang taktis sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam tim dan kelompok. Kemudian evaluasi keterampilan dan kemajuan. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap keterampilan dan kemajuan tim untuk memastikan bahwa mereka siap untuk bertanding. Identifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan berikan umpan balik kepada peserta didik untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan strategi yang diperlukan. Saya lanjutkan dengan teman saya akan memberikan penaraannya. Ya. Aku berbeda. Oke, selanjutnya saya akan coba memaparkan hasil diskusi kami tadi tentang bagian yang keempat sekarang, puncak pertandingan. Ini yang tentunya ditunggu-tunggu sama peserta pada saat kita mengadakan kompetisi. Jadi puncak pertandingan di sini ya pada bagian pertamanya yaitu hakikat puncak pertandingan. Di sini
ini tahap akhir dari siklus pembelajaran olahraga kompetisi. Dalam momen ini, peserta didik terlibat dalam sebuah kompetisi olahraga yang berpusat pada pengalaman kompetisi yang sebenarnya. Jadi persiapan menuju puncak pertandingan ini terbagi beberapa aspek, diantaranya satu tentang persiapan fisik. Ini sudah jelas ya. Untuk mempersiapkan fisik sebelum pertandingan memang dibutuhkan latihan. Latihan di sini ada mencakup latihan kebugaran, fisik dan lain sebagainya, juga program-program yang mencakup kebugaran itu sendiri. Kemudian yang kedua tentang persiapan teknis dan taktis. Dalam hal ini penguasaan teknik dasar, strategi permainan, peraturan dan kepelatihan sangat dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya sebuah kompetisi yang efektif. Kemudian yang ketiga pengetahuan tentang peraturan dan etika. Di sini peserta harus bisa memahami dan menerapkan peraturan yang telah dibuat dalam sebuah kompetisi dan menerapkan nilai-nilai etika dalam pertandingan tersebut. Kemudian yang keempat tentang mental saat berkompetisi. Jadi yang harus diperhatikan di sini yaitu tentang kesiapan, tentang fokus pada saat kompetisi dan mampu mengatasi setiap tantangan yang ada di lapangan. Yang kelima tentang perencanaan dan koordinasi. Hal ini juga penting sebagai penunjang terlaksananya kegiatan, terutama tentang kesiapan jadwal, pembuatan skema, teknikal meeting, maupun pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana sebelum maupun pada saat pertandingan. Kemudian yang keenam tentang evaluasi dan pemantauan. Di sini diperlukan identifikasi tentang kekuatan dan kelemahan pasca maupun pada saat pertandingan tersebut berlangsung. Yang ketujuh tentang motivasi dan semangat. Di sini jelas ya, perlu dukungan yang positif, baik itu dari faktor internal maupun eksternal bagi peserta didik maupun bagi penyelenggaranya. Kemudian yang terakhir tentang komunikasi dan kerjasama tim. Di sini memang diperlukan untuk mencapai suatu target dalam pertandingan memang diperlukan kerjasama dan komunikasi yang aktif pada saat sebelum bertanding maupun pada saat pertandingan. Yang terakhir, peran guru dalam puncak pertandingan ini ada beberapa aspek, diantaranya sebagai fasilitator, sebagai pelatih, sebagai motivator, sebagai pengawas dan wasit, dan sebagai pembimbing refleksi. Oke, itu sekian pemaparan dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Sugeng. Oke, kalau gitu Coach Japri ada yang mau ditambahkan? Coach. Boleh. Pokoknya setiap hari harus kita dengar suara Coach Japri. Terima kasih Kak Duta atas kesempatannya. Sebenarnya kan dua ya nih, istilah baik kakak-kakak semua, tentunya kita sadari yang namanya puncak pertandingan itu kan akhir dari sebuah kegiatan. Kelas kita nanti mungkin sore kita lakukan puncak pertandingan. Nah, untuk puncak pertandingan itu tentunya juga memiliki persiapan. Telah disampaikan tadi oleh Kak Duta beberapa persiapan yang harus dilakukan. Pertama itu tentang fisiknya, nanti juga ada sarananya, motivasi, tentunya juga kesiapan tentang kerjasama tim dalam puncak pertandingan. Nah, di situ juga peran guru ada, tapi tidak terlalu terlibat, tentunya hanya sebagai fasilitator, sebagai motivator, juga pengawas dan wasit dalam puncak pertandingan, serta pembimbing refleksi setelah kegiatan itu terlaksana secara menyeluruh. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dicatat poin-poin pentingnya ya. Silakan ke kelompok 3.